Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan. Pendidikan itu merupakan salah satu cara yang paling strategis ya dalam menanamkan dan menerapkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Secara etimologis, pembangunan berkelanjutan itu berasal dari dua suku kata, yaitu pembangunan dan berkelanjutan. Nah, makna pembangunan tersebut adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka perbaikan atas kondisi masa kini dan masa lampau yang masih belum sesuai dengan yang dicita-citakan. Kemudian sedangkan kata berlanjutan itu berasal dari kata dasar yaitu lanjut. Nah, sebenarnya kata berlanjutan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari kata berlanjut yang memiliki makna yang sama. Pendidikan ini dianggap sebagai metode yang efektif untuk memecahkan masalah yang terus terjadi. Hal tersebut karena pendidikan itu merupakan proses sistematis yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, pendidikan sendiri itu merupakan cara yang paling penting strategis untuk menumbuhkan dan menerapkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga pendidikan dinilai paling strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas manusia dalam mengatasi permasalahan dan persoalan lingkungan hidup. Kemudian menurut Supit tentang pendidikan berkelanjutan itu memberikan individu kepercayaan diri untuk mengatasi tantangan baru dan menghadapi masalah yang kompleks. Mereka juga bisa belajar bagaimana mengevaluasi informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang bijak. Terus belajar mendorong kreativitas dan inovasi. Kemudian juga individu yang terlibat dalam pendidikan keberlanjutan itu lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan berani mencoba hal-hal baru. Nah, melalui pendidikan berlanjutan ini, individu juga memperluas pengetahuan mereka tentang masyarakat, budaya, nilai yang berbeda. Pendidikan itu membuka pikiran mereka dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Kemudian ada teknologi sebagai alat pendukung pendidikan berkelanjutan. Nah, memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia yang keempat, di mana teknologi itu telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital. Nah, kaitannya dengan aspek pendidikan yang berupaya mewujudkan teknologi pembangunan berkelanjutan, dunia pendidikan itu dituntut untuk menjadi bisa mengintegrasikan perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitas yang lebih canggih dalam proses pembelajaran. Teknologi itu merupakan sebuah sumber daya yang bagus bagi seorang guru sebagai penunjang dalam proses pengajaran pembelajaran. Kemudian ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam dunia pendidikan yang katanya dengan mencapai pembangunan berkelanjutan. Di antaranya ada permainan edukasi ataupun aplikasi mobil. Nah, pengembangan aplikasi mobil dan permainan edukasi ini juga berinteraktif dan menyenangkan, dapat membantu mengerjakan prinsip-prinsip konservasi lingkungan kepada anak-anak ataupun remaja. Kemudian misalnya ada permainan edukasi tentang pengelolaan hutan, pengurangan limbah plastik ataupun pelestarian spesies langka, dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang menjaga lingkungan. Yang kemudian ada konsep keberlanjutan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep berkelanjutan bukanlah
suatu hal yang baru dalam tata kelola sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Konsep ini berkembang ketika komunitas internasional pertama kali meneliti hubungan antara kualitas hidup dan kualitas lingkungan pada konferensi Stockholm, dan menjadi kiblat bagi para pemangku kebijakan untuk menyelaraskan kebutuhan ekonomi dan sosial dari masyarakat dengan kapasitas sumber daya alam yang dimiliki. Konsep berkelanjutan pada mulanya berawal dari adanya perkembangan dari ilmu kehutanan, forestry, kemudian ilmu perikanan, fisheries, dan air tanah, groundwater, yang berkaitan dengan maksimum sustainable. Konsep berkelanjutan ini seringnya bisa dicapai dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang sering terjadi degradasi sumber daya alam. Konsep berkelanjutan kemudian berkembang menjadi sebuah konsep yang lebih kompleks dan holistik. Tidak hanya fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berkembang saat ini menekankan pada keselarasan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan pada integrasi antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam proses pembangunan. Aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan mencakup upaya-upaya untuk menjadi kelestarian sumber daya alam, mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Aspek sosial mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menjamin keadilan dan kemerataan, serta melestarikan nilai-nilai budaya. Sedangkan aspek ekonomi mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing. Ketiga aspek tersebut harus saling terintegrasi dan seimbang agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Pembangunan yang hanya fokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, misalnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Demikian pula, pembangunan yang hanya fokus pada aspek lingkungan tanpa memperhatikan aspek ekonomi dan sosial akan sulit mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya integrasi antara aspek ekonomi sosial dan lingkungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Ketiganya harus berjalan selaras dan saling mendukung agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development pertama kali diperkenalkan dalam laporan Brundtland pada tahun 1987 yang didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang
untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini kemudian diperluas dan dikembangkan dalam konferensi tingkat tinggi. Konsep pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui integrasi dan keseimbangan antara ketiga aspek tersebut dalam setiap proses pembangunan. Satu adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan mencakup upaya-upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Hal ini meliputi konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pengurangan emisi dan pencemaran, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial dalam pembangunan berkelanjutan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menjamin keadilan dan pemerataan, serta melestarikan nilai-nilai budaya. Hal ini meliputi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal. Kemudian yang ketiga adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing. Hal ini meliputi pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, pengembangan industri dan teknologi dan yang inovatif, peningkatan produktivitas dan daya saing, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Ketiga aspek tersebut harus saling terintegrasi dan seimbang agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Pembangunan yang hanya fokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, misalnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Demikian pula, pembangunan yang hanya fokus pada aspek lingkungan tanpa memperhatikan aspek ekonomi dan sosial akan sulit mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Ketiganya harus berjalan selaras dan saling mendukung agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Implementasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi penerus yang memiliki pemahaman, kepedulian, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Implementasi ISD tidak hanya terbatas pada lembaga pendidikan formal, tetapi juga dapat dilakukan pada lembaga pendidikan non formal dan informal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki pemahaman dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, implementasi ISD juga harus disesuaikan dengan konteks lokal dan budaya setempat. Hal ini untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan praktek pembangunan berkelanjutan dapat diadaptasi dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Beberapa peran strategis pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan antara lain, yaitu pembangunan pemahaman dan kesadaran. Pendidikan berperan dalam membangun
pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan melalui proses pembelajaran yang efektif. Peserta didik dapat memahami konsep pembangunan berkelanjutan, menyadari tantangan yang dihadapi, dan memiliki kepedulian untuk terlibat dalam upaya-upaya mewujudkannya. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai dan sikap. Kemudian yang keempat adalah mendorong partisipasi dan aksi. Dan yang kelima adalah mendukung perumusan kebijakan. Pendidikan juga berperan dalam mendukung perumusan kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Lembaga pendidikan dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris. Selain itu, pendidikan juga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kapasitas para pengambil kebijakan dalam memahami isu-isu pembangunan berkelanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rohmi.